Sejarah angkutan logistik Indonesia memiliki perkembangan yang panjang dan kompleks. Berikut adalah tahapan utamanya. Masa prakolonial. Kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit telah memanfaatkan jalur laut sebagai sarana utama perdagangan dengan barang utama berupa rempah-rempah, hasil hutan, dan komoditas pertanian yang dikirim ke berbagai daerah dan negara, membentuk sistem logistik sederhana yang menjadi dasar jaringan distribusi berikutnya. Masa kolonial. Belanda melalui Fock, mereka membangun pelabuhan seperti Tanjung Priok, Gudang, dan jalur kereta api jalur pertama menghubungkan Semarang dengan Tanggung pada tahun 1867. Infrastruktur ini bertujuan untuk mendukung pengiriman hasil bumi Indonesia ke Eropa. Meskipun hanya fokus pada daerah yang menguntungkan mereka, namun menjadi pondasi awal sistem logistik modern. Jepang, pada tahun 1943, mendirikan Jawa Unyu, Zigosha untuk angkutan barang, dan Zidosha, Sokyoku untuk angkutan penumpang, yang kemudian menjadi cikal bakal Damri. Masa pasca merdeka. Awal kemerdekaan 1945-1960. Fokus pada pembangunan infrastruktur nasional seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara untuk menghubungkan berbagai daerah, memfasilitasi pergerakan barang dan distribusi, kebutuhan pokok, serta produk pertanian. Damri juga terbentuk pada tahun 1946 dari penggabungan dua jawatan angkutan sebelumnya dan berkembang menjadi perusahaan penting di bidang angkutan darat, baik untuk penumpang maupun barang. Era industrialisasi 1980-1990 seiring dengan pertumbuhan industri manufaktur dan perdagangan grosir, pengiriman barang skala besar antar perusahaan meningkat pesat. Pada tahun 1985, kereta api peti kemas pertama kali dioperasikan. Dan sejak tahun 1987, sistem kereta api blok peti kemas mulai berjalan, yang memperlancar distribusi barang melalui jalur darat. Selain itu, Indonesia mulai mengadopsi teknologi canggih seperti komputer dan sistem manajemen gudang yang lebih efisien. Pasca reformasi, pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk mengembangkan logistik, seperti membangun pelabuhan baru, bandara, jalan tol, mengoptimalkan jalur kereta api, serta membentuk kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas yang memberikan dampak besar pada perkembangan sektor logistik. Era digital dan e-commerce. Awal abad ke-21 hingga sekarang, industri logistik mengalami lonjakan signifikan seiring dengan berkembangnya e-commerce, munculnya berbagai marketplace dan aplikasi. Pengiriman barang mengubah cara distribusi barang dengan transportasi multimoda, teknologi pelacakan modern, dan layanan berbasis digital menjadi semakin umum. Banyak perusahaan logistik besar seperti JNE, dan Pos Indonesia, serta perusahaan internasional seperti FedEx dan DH juga semakin berkembang dan beroperasi di Indonesia. Apakah Anda ingin mengetahui lebih detail tentang perkembangan salah satu moda angkutan logistik tertentu di Indonesia, seperti laut, darat, atau udara?